Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NIM saya E2019-2159. Prodi saya Ekonomi Syariah dengan kelas Ekonomi Syariah 4. Seperti biasa, saya akan membuat video tanggapan tentang materi yang telah dibagikan oleh dosen pengampu Ekonomi Makro Islam, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC, MEI, yang saya hormati. Nah, pada materi kali ini, materi tanggapan saya akan membahas tentang ekonomi tertutup atau ekonomi dengan kebijakan 4 sektor. Nah, langsung saja. Nah, sebelum ke tanggapan, yang pertama saya akan memberi sedikit flashback yang telah dijelaskan beliau. Nah, yang mendasar adalah pengertian perekonomian 4 sektor atau ekonomi terbuka. Nah, pada ekonomi terbuka ini dikatakan ekonomi sempurna karena telah memenuhi ada produsen atau rumah tangga, ada perusahaan, ada pemerintah, dan ada kegiatan ekspor impor dengan luar negeri. Jadi suatu negara tersebut pada ekonomi 4 sektor berhubungan dengan negara lain. Nah, pada video beliau menjelaskan tentang faktor-faktor ekspor dan impor. Nah, sebelum ke faktor ekspor dan impor, saya akan menambahkan tentang pengertian ekspor. Nah, pengertian ekspor di sini adalah salah satu jenis pengeluaran agregat sehingga dapat mempengaruhi pendapatan nasional yang akan dicapai negara. Lalu, besar kecilnya ekspor tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional yang terjadi dalam perekonomian, sehingga fungsi ekspor mempunyai bentuk yang sama dengan fungsi investasi dan pengeluaran pemerintah. Nah, jadi sebenarnya ekspor ini berfungsi untuk menambah pendapatan nasional karena kan kita mengirim barang. Nah, seperti kita menjual ke negara lain yang negara lain tidak bisa memproduksi atau membuat sendiri. Nah, faktor produksi di sini dapat diketahui bahwa isinya adalah yang pertama apabila dalam negara tersebut tidak dapat menghasilkan barang. Nah, yang kedua adalah mutu barang. Yang ketiga adalah cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Kemudian yang selanjutnya adalah membahas tentang impor. Nah, impor di sini adalah membeli barang pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi oleh negara tersebut. Jadi dapat dikatakan adalah atau kata lain, makin tinggi pendapatan nasional pada suatu negara, maka makin besar pula impor yang dapat dilakukan oleh negara tersebut. Nah, faktor dari impor ini adalah tingkat pendapatan negara seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua adalah inflasi dalam negeri. Yang ketiga adalah kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Yang keempat adalah cita rasa konsumen atau minat konsumen. Selanjutnya adalah perekonomian terbuka menurut Islam. Perekonomian terbuka menurut Islam ini adalah prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Nah, sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Jadi dari Islam sendiri sebenarnya sudah mendukung dari dahulu tentang perdagangan internasional. Nah, contoh gampangnya yang sudah pernah diketahui adalah perdagangan internasional antara Arab dengan Cina yang waktu itu telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, tentang ekspor impor menurut Islam ini saya akan memberi tanggapan tentang adab tentang bagaimana ekspor dan impor itu menurut Islam. Nah, menurut Islam sendiri,
adab untuk melakukan ekspor dan impor ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah harus diketahui kehalalannya apabila impor dari negara kafir. Nah, jadi apabila kita akan mengimpor atau mengekspor suatu barang atau jasa ke luar negeri yang tidak mengedepankan Islam, jadi kita harus melihat dulu tentang kemaslahatannya, tentang halal atau tidaknya, dan lainnya. Yang kedua adalah melakukan ekspor dan impor sesuai dengan kebutuhan. Jadi dilihat dahulu bagaimana kebutuhan, sudah begitu dibutuhkan atau tidak. Nah, apabila tidak begitu dibutuhkan atau masih bisa dipenuhi oleh negara tersebut, sebaiknya tidak usah ekspor dan impor. Nah, sekian video tanggapan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.